Halo, apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Mahe Pratama dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Dan inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Komisi 4 DPR RI berharap impor daging tidak menjadi penyelesaian masalah kelangkaan daging di Indonesia. Komisi 4 DPR RI berharap pemerintah dapat memberikan latihan pembekalan bibit unggul hingga kemudahan pemberian KUR. Usai rapat dengar pendapat dengan Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia atau Gapuspindo, Ketua Komisi 4 DPR RI Sudin mengatakan, untuk mendukung kesiapan Indonesia swasembada daging, pemerintah harus memaksimalkan potensi hasil peternakan lokal. Sudin menegaskan kredit usaha rakyat serta pemberian bibit terbaik adalah beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menghentikan potensi impor daging. Atau kemitraan dengan pengusaha besar, kan jadi punya tanggung jawab. Kalau punya tanggung jawab berarti kan mereka berpikir, bagaimana saya menjaga sapi ini karena saya punya hutang. Ya kan? Kemudian masukkan aja sebanyak-banyaknya, baik itu bakalan maupun indukan. Nah, kita pikirkan jangan jangka pendek, kita pikirkan 2 tahun akan datang, 3 tahun, 4 tahun akan datang. Indonesia sudah swasembada daging. Anggota Komisi 4 DPR RI Sunarna mengatakan, untuk mewujudkan swasembada daging, pemerintah harus bisa memanfaatkan peternak lokal, serta mendatangkan indukan yang berkualitas secara bertahap sesuai kemampuan. Peternak-peternak kecil itu punya banyak sekali. Satu orang bisa punya 100, punya 200, punya 300. Kenapa mereka tidak kita datangkan ke induk? Induk betina, apakah itu 1 juta, apakah 2 juta. Nah, kemampuan sesuai kemampuan pemerintah, parsial per tahun. Sehingga nantinya pelan-pelan kita akan swasembada. Apakah 3 tahun kemudian, 4 tahun kemudian kan? Nadia dan Syamsul, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 10 DPR mendorong pemulihan ekonomi melalui sektor pariwisata dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ditemui usai rapat kerja Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tama Kasubandio di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Ketua Komisi 10 DPR RI Saiful Huda meminta Kemenparekraf fokus terlebih dahulu pada peningkatan wisatawan domestik, mengingat pandemi COVID-19 masih berdampak pada perekonomian global. Kita minta Kemenparekraf concern di wisatawan Nusantara. Tentu ini jangka pendek ya, karena devisa kita besar itu harus jujur diakui dari sektor wisata ini dan ekonomi kreatif itu ditopang karena visitor yang luar biasa dari luar negeri. Karena Saiful Huda juga mendorong optimalisasi kerjasama antara Kemenparekraf dengan pelaku industri pariwisata dan masyarakat di area destinasi pariwisata untuk mengurangi resiko penyebaran COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan. Ini menjadi cara kita untuk menyampaikan kepada dunia, kepada para wisatawan luar negeri bahwa Indonesia sudah nggak ada masalah, destinasi sudah siap dengan protokol kesehatannya. Jadi ini berdampak 2 hal. Satu, untuk mengkonsolidasi wisatawan domestik. Yang kedua, dalam rangka untuk membuat citra baik. Helmi dan Tegar, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 1 DPR RI meminta perusahaan telekomunikasi yang ada di Indonesia berkontribusi dengan mengadakan program yang langsung menyentuh masyarakat, bukan hanya soal kualitas sinyal internet. Dalam rapat dengan 3 perusahaan telekomunikasi raksasa di Indonesia, Komisi 1 DPR RI meminta program Corporate Social Responsibility perusahaan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Anggota Komisi 1 DPR RI Rizky Aulia Rahman Natakusuma berharap Telkomsel, Indosat, hingga XL Axiata dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat dalam bentuk program yang tepat dan bermanfaat. Apakah itu melalui pelatihan guru-guru dalam menjalankan tugasnya belajar dari rumah, karena caranya ataupun patternnya pun lain. Apa itu memberikan akses kredit kepada UMKM dan lain sebagainya. Ini merupakan langkah-langkah yang perlu menjadi perhatian kami bersama, baik dari legislatif, pemerintah maupun pihak swasta itu sendiri. Anggota Komisi 1 DPR RI, Muklis Basri menyampaikan, perusahaan telekomunikasi yang ada dapat memberikan bantuan berupa tes rapid gratis
di daerah-daerah yang belum terakses pemerintah. Muklis menegaskan bukan hanya kualitas sinyal internet baik yang dibutuhkan masyarakat saat ini, namun status kesehatan mereka juga tidak boleh diabaikan. Nah, langkah baiknya mereka selain menyiapkan jaringan yang bagus tadi, sudah itu dengan fasilitas-fasilitas yang lain tadi ya, mereka juga sudah membantu APD tadi ya. APD ya saya kira rapid juga bagus, mereka mengadakan tes rapid gratis ya kan. Nadia dan Domi, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari DPR RI sepakati pagu indikatif Kementerian ESDM tahun anggaran 2021. Setelah jeda berikut. Komisi 7 DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian ESDM tahun anggaran 2021 sebesar 6,84 triliun rupiah yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Ditemui usai rapat kerja dengan Menteri ESDM di Gedung Nusantara 1 DPR RI Senayan, Jakarta, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Edi Supomo mengatakan, Komisi 7 DPR RI mendorong Menteri ESDM menggunakan anggaran yang telah disetujui untuk fokus pada program-program yang langsung berdampak pada kepentingan masyarakat, seperti pemasangan lampu penerangan jalan umum tenaga surya atau pengadaan konverter kit untuk petani dan nelayan. Seperti program-program PJU tenaga surya, kemudian ada juga konverter kit untuk petani dan nelayan, ya, dan program-program lainnya yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi itu yang kami tekankan agar memang ada penekanan anggaran untuk item-item tersebut. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Edi Suparno berharap seluruh program yang berkaitan langsung dengan masyarakat dan berasal dari pagu indikatif Kementerian ESDM yang sudah disepakati oleh Menteri ESDM dan Komisi 7 DPR RI dapat segera direalisasikan. Ada kesepakatan-kesepakatan di dalam peningkatan daripada jumlah program-program yang memang berkaitan langsung dengan masyarakat, itu bisa kita laksanakan, bisa dijaga, dan ini adalah pagu indikatif, ya. Pagu indikatif itu secara absolut nominalnya itu tidak bisa berubah, tetapi item-itemnya tentu bisa dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan yang akan dilihat prioritasnya nanti di kemudian hari. Bondan dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan. Terkait informasi buronan kasus korupsi Bank Bali Joko Chandra yang berhasil masuk ke Indonesia dan mengajukan peninjauan kembali, pimpinan DPR RI mengimbau para penegak hukum saling bersinergi untuk dapat segera menangkap Joko Chandra. Ditemui di Gedung Nusantara 3 DPR RI Senayan, Jakarta, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, DPR yakin kasus Joko Chandra akan mendorong penegak hukum lebih bersinergi dalam mengungkap kasus tersebut dengan lebih baik. Menurutnya, Joko Chandra memanfaatkan situasi pandemi COVID-19 untuk mengelabui pihak keamanan dan sistem di negara Indonesia. DPR melihatnya seperti apa, Bang? Yang pertama, kami yakin bahwa dengan menyeruaknya kasus ini, para institusi penegak hukum akan segera bersinergi untuk menuntaskan masalah ini. Dan ini menurut saya di tengah pandemi ini menjadi kesempatan bagi seorang buronan kemudian untuk mengelabui sistem di negara kita. Oleh karena itu kami himbau kepada Sufmi Dasko menyampaikan DPR RI melalui Komisi 3 akan terus melakukan pengawasan terhadap mitra-mitranya, khususnya jajaran penegak hukum untuk segera menyelesaikan kasus perkara buronan Joko Chandra secara tuntas. Yang bersangkutan memanfaatkan kesempatan itu. Oleh karena itu kami himbau sekali lagi, dengan adanya permasalahan ini, aparat penegak hukum untuk segera bersinergi mengungkap kasus ini dan kalau memang yang bersangkutan ada di Indonesia segera ditangkap. Zikri dan Denus, TVR Parlemen melaporkan. Terkait keputusan Menteri Agama tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji tahun 1441 Hijriah, Komisi 8 DPR RI mendesak penjelasan pemerintah mengenai alokasi biaya pelunasan haji.
Usai rapat dengar pendapat dengan Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang menyampaikan, yang menjadi poin penting adalah political will dari pemerintah untuk menjelaskan alokasi biaya pelunasan haji dari jamaah yang batal berangkat tahun 2020. Hal tersebut dibutuhkan untuk mencegah kepanikan jemaah, sekaligus memberi izin bagi BPKH untuk mengelola biaya yang sudah terkumpul. Kalau nilai manfaat ini bisa dijelaskan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak perlu menarik lagi uang pelunasannya. Biarkan saja mengendap dikelola oleh BPKH sehingga nilai manfaatnya nanti bertambah. Selain kelolaan uang setoran daftar ditambah dengan uang pelunasan. Marwan menambahkan belum ada keputusan antara Komisi 8 DPR RI dan Kementerian Agama serta BPKH terkait kemungkinan penambahan nilai BPIH untuk ibadah haji yang tahun 2021. Mengingat pembatalan keberangkatan jemaah haji tahun 2020 merupakan kejadian yang istimewa dan baru terjadi pada tahun ini. Nah, bagaimana dengan tahun depan? Kita belum putuskan apakah ada jaminan bagi jamaah haji yang sudah melunasi, sekalipun ada perubahan BPIH tahun depan, mereka sudah cukup. Alda dan Temi, TVR Parlemen, melaporkan. Di tengah pandemi COVID-19 yang belum bisa diprediksi berakhirnya, DPR RI dan pemerintah akan merumuskan secara hati-hati asumsi makroekonomi tahun 2021. Di Gedung DPR RI Jakarta, anggota Komisi 11 DPR RI Hendrawan Supratikno meminta pemerintah meningkatkan reformasi, baik dalam penganggaran maupun program perlindungan sosial. Pemerintah juga diminta meningkatkan prioritas pembangunan, meski potensi ketidakpastian ekonomi global masih tinggi yang akan berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Faktor ketidakpastian masih cukup tinggi. Misalnya ada pertanyaan durasi pandemi ini akan berakhir kapan, kemudian efektivitas pemulihan ekonomi nasional PEN ya itu seberapa jauh, kemudian bagaimana perkembangan ekonomi global. Sementara itu, anggota Banggar DPR RI Dolfi mengatakan, DPR dan pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2021 berkisar 4,5 hingga 5,5% dengan inflasi 2-4%. Meski begitu, pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2021 diprediksi bisa berjalan baik jika penanganan pandemi COVID-19 di tahun ini berjalan efektif. Nah, kalau semua itu berjalan efektif, maka di 2021 ya kita punya landasan untuk ekonominya kembali bergerak. Itu asumsi yang paling penting. Jadi mau berapapun kita buat asumsinya di tahun depan, kalau di tahun ini pemulihan ekonomi, pemulihan sosialnya nggak berjalan efektif, ya nggak akan berhasil. Mustaqim dan Edo, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Tetaplah bersama kami. Badan Legislasi atau Balek DPR RI bersama pemerintah menyetujui sektor koperasi dan UMKM menjadi salah satu klaster yang perlu diatur dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja, sehingga semua regulasi yang menghambat koperasi dan UMKM ditiadakan. Selain itu, koperasi dan UMKM bisa mendapatkan perlindungan dan kemudahan. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, anggota Balek DPR RI Ali Taher menjelaskan, eksistensi koperasi perlu diperkuat dengan memperkuat posisi keanggotaan, sehingga peran anggota koperasi dalam pengambilan keputusan menjadi sangat penting. Sektor UMKM juga menjadi hal penting agar masyarakat terpacu meningkatkan UMKM. Selain itu, semakin memudahkan pelaku UMKM mendapatkan modal dari BUMN. Jika tidak, maka tidak ada makna perubahan atau urgensi dari perubahan Ciptaker ini buat rakyat kecil. Fakta menunjukkan bahwa hampir 67,5% dari data yang kita miliki itu yang mempertahankan posisi ekonomi kita itu justru malah UMKM.
Anggota Balik DPR RI Lamhot Sinaga mengatakan praktek penyalahgunaan koperasi masih terus terjadi yang mengorbankan dan merugikan masyarakat. Di sisi lain, pengawasan terhadap koperasi masih lemah melalui rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja nantinya mengatur tingkat pengawasan terhadap koperasi semakin kuat dan meningkat. Tidak banyak korban masyarakat ya yang diakibatkan oleh pengawasan yang sangat lemah terhadap lembaga koperasi kita. Nah, oleh karena itu nanti pemerintah akan mengatur apakah nanti di peraturan pemerintah. Mario dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menilai putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan sebagian uji materi terhadap Pasal 3 Ayat 7 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum sebaiknya dikaji dengan benar. Ditemui di Gedung Nusantara 3 DPR RI Jakarta, Sufmi Dasko mengatakan hasil pemilu 2019 yang ditetapkan KPU sudah sesuai Undang-Undang 1945, di mana pemenang pemilu 2019 sudah memperoleh suara 50% secara nasional. Dalam putusannya, Mahkamah Agung menilai pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Putusan tersebut tidak berlaku surut. PKPU yang ayatnya dibatalkan itu ada ketentuan kalau kemudian dua pasang calon langsung ditetapkan, pemenangnya ditetapkan secara nasional. Nah itu pasal itu, ayat itu yang dianggap bertentangan. Tetapi kalau ayat itu dibatalkan, kembali lagi kita harus mengacu pada yang tertera pada Undang-Undang Dasar. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko berpendapat perlu kehati-hatian menafsirkan putusan Mahkamah Agung dan selayaknya ditafsirkan secara benar dan mendasar oleh ahli hukum. Hal ini untuk mencegah berkembangnya polemik di masyarakat. PKPU yang mengacu pada itu yaitu menang secara nasional, kemudian menang di 20% dari 50% provinsi. Nah, monggo itu nanti ditafsirkan oleh ahli-ahli hukum, mudah-mudahan bisa segera dapat penafsiran yang benar. Zikri dan Denus, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 3 DPR RI mengkritisi program kerja Komnas HAM tahun 2021 yang dianggap masih di tataran permukaan. Untuk itu, ada masukan Komnas HAM maupun LPSK dapat bekerja berdampingan dengan Komisi 3 DPR RI. Anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani mengatakan Komnas HAM dan LPSK harusnya mampu menjadi mitra kerja yang membantu Komisi 3 untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap para penegak hukum. Pengawasan terhadap para penegak hukum. Temuan-temuan yang mereka peroleh dalam tugas-tugas mereka disampaikan juga kepada Komisi 3. Ya, sehingga itu bisa dipergunakan oleh Komisi 3 untuk bahan. Misalnya ketika rapat kerja pengawasan dengan Kapolri, dengan Jaksa Agung, dengan BNPT, dengan BNN, dengan KPK, itu loh yang kita harapkan, ya. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI lainnya Muhammad Syafi'i mengungkapkan kinerja Komnas HAM saat ini tidak optimal, di mana kehadiran Komnas HAM tidak dirasakan pada kasus-kasus HAM besar, namun lembaga ini justru merencanakan festival hak asasi manusia. Lalu ujuk-ujuk Komnas HAM membuat sebuah program untuk festival HAM. Ini ada apa? Maka saya sarankan nanti kalau bisa dana itu bagus digunakan untuk investigasi kasus-kasus HAM kaum yang melarat. Yang hari ini sudah tidak lagi memiliki kepercayaan yang kuat terhadap sistem penegakan hukum. Paling tidak mereka bisa berharap dengan Komnas HAM. Alda dan Rizky, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlementaria. Saya Mahi Pratama beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.